Saya tetap berdiri di tengah menjalankan peraturan organisasi demi kemaslahatan Kadin Tangerang Selatan. Tangsel itu pertumbuhan ekonominya sangat bagus. Yes. Potensinya luar biasa besar. Nah kalau pengusahanya berantem, kayak ngono. Itu ya kalau bahasa Jawa ya. Iya. Kayak gimana gitu. Saya menghimbau kepada seluruh pengusaha di Tangsel untuk bersatu. Oke. Untuk bersatu bersama-sama membangun Tangsel, membangun perekonomian Tangsel bersama Pak Benyamin Daphni dan Bung Vilar. Kenapa? Ini potensi yang luar biasa besar yang oleh Kadin harus dimanfaatkan. Betul. Demi apa? Demi pertumbuhan ekonomi, demi penyerapan tenaga kerja, sehingga semua bisa tersenyum di Tangsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Pertengahan bulan November, jelang pergantian tahun, banyak sekali dinamika isu-isu yang viral di Provinsi Banten. Hari ini kita akan membahas isu yang berkaitan dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin. Sudah hadir di studio Bagus Podcast. Ini pengurus Kadin Provinsi Banten sekaligus Ketua Karateker Kadin Kota Tangerang Selatan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam Bang Saprol, terima kasih undangannya. Alhamdulillah. Dari kantor Kadin Pusat ini. Ya, saya pengurus Kadin Pusat, kemudian diperbantukan untuk ditugasi untuk mengisi posisi Wakau 1 di Provinsi Banten dan Kota Tangerang Selatan. Ya, ini bukan double job lagi. Tapi saya harus memilih. Saya kemarin harus memilih antara Kadin Pusat atau Kadin Banten. Tentu saya memilih Kadin Banten. Barakallah. Ini kado ulang tahun Provinsi Banten ke-25 berarti. Kaji ngomongin Kamar Dagang dan Industri, ngomongin soal Kadin, ngomongin para pengusaha-pengusaha baik yang muda maupun para senior, selalu ramai ketika mau pemilihan. Iya. Yang paling ramai sempat kemarin Cilegon. Iya. Tapi begitu meledaknya udah kayak SMN 1 Cimarga, ternyata dari Kota Tangerang Selatan. Iya. Daerah yang orang bilang atau para jurnalis menyebutnya daerah yang paling maju di 8 kabupaten kota sebanten. Kota Kadin, entah Sapro harus konfirmasi ke Haji, ditunda, kemudian ada pergantian ketua karateker sampai ke Haji Agus Wisas yang diberikan amanah untuk jadi ketua karateker Kadin Kota Tangerang Selatan. Tapi penunjukan ke Haji ternyata isu ramainya belum mereda. Masih saja orang yang berpolemik, wah ini soal pembatasan kuota, soal ada salah satu yang mungkin merasa akan kalah dalam Mukota. Sesungguhnya seperti apa duduk perkara sampai Mukota Kadin Tangsel ini bisa sampai viral dan ramai seperti sekarang? Iya, baik. Viralnya itu ketika biaya pendaftaran menjadi ketua Kadin Tangsel itu berjumlah 600 juta. Wow. Per orang. 600 juta? Per orang. Kemudian ada 2 pasang calon. Itu berarti 1,2 miliar. Iya. Tetapi dalam pelaksanaannya tidak selesai. Ini asal muasalnya. Kemudian viralnya mengenai nasi basi pada saat itu menjadi perhatian khusus Kadin Indonesia. Sehingga memandang perlu Kadin Banten untuk mengambil langkah-langkah. Yang pertama tentu penanggung jawab diberhentikan dengan hormat dari 2 jabatan, dari Ketua Karateker Tangsel dan Ketua OKK Provinsi Banten. Ya, saya tentu diamanahi ini untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Pasca terpilih, pasca diamanati, saya langsung melakukan hari itu juga
Saya melakukan rapat koordinasi dengan SC, dengan OC, mengumpulkan berbagai bahan. Kemudian memang kedapatan ada item yang melanggar ADART. Nah, sehingga saya rapat koordinasi konsultasi ke Kadin Indonesia, kemudian juga rapat dengan BPH itu agar segera dikembalikan ke ADART. Itu persoalannya. Dan pada tanggal 17 November kita sudah melakukan rapat BPH Provinsi Banten bersama para wakil ketua, diputuskanlah Mukota Tangsel itu tanggal 30 dengan menggunakan PO 286. 30 November 2025. Yes, Oke. mendatang. Jadi saya tidak mau berlama-lama jadi caretaker. Orang-orang biasanya pengen lama ya. Jadi PJ, jadi caretaker pengen lama enggak? Saya nggak mau lama-lama. Saya ingin pekerjaan saya kalau bisa dibuat cepat, kenapa harus dibuat lambat? Gitu ya. Jadi ya udahlah, saya kerja maraton, koordinasi dengan berbagai pihak. Bahkan saya sudah panggil kedua calon tersebut dalam waktu yang berbeda. Hari Senin saya panggil Pak Arnovi, hari Selasanya saya panggil Pak Marhadi. Saya coba jembatani, namun kelihatannya kedua belah pihak lebih baik untuk ketemu di arena. Karena itu saya mencoba berdiri di tengah dan saya selalu akan di tengah, tidak akan berpihak kemana-mana. Saya akan teguh menggunakan peraturan organisasi. Di peraturan itu dijelaskan. Di pasal 9, di pasal 8 itu ada kalimat menggunakan sistem perwakilan. Yang itu diklasterkan dalam 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, setahun. Nah, pembatasan ini dimaksudkan agar pelaksanaan Mukota berjalan dengan baik. Gitu. Kemudian ada polemik, wah ini untuk memenangkan seseorang atau ini akan menghilangkan hak peserta. Gini saya jelaskan. Sistem perwakilan ini itu diatur di PO. Saya tidak akan berani menggunakan kalimat ini atau menggunakan ayat ini kalau tidak ada. Yang kemarin sudah mendaftar menjadi peserta akan menjadi hilang haknya apabila tidak memenuhi syarat. Contoh misalnya, contoh Mas Aprol ya, yang baru 3 bulan jadi anggota, lo yang nggak bisa jadi peserta. Hargai dong yang sudah lama, kan gitu kan? Sehingga akan tercipta iklim organisasi yang lebih sehat. Kita hargai orang yang sudah lama berkadin. Kalau orang yang baru-baru kemudian kan di PO-nya diatur pembatasan itu ya, maksudnya supaya apa? Supaya menghasilkan pemimpin yang baik, orang yang paham organisasi. Sekarang kita tidak perlu debatable, dibaca saja PO-nya oleh para kedua kandidat. Yang keberatan ya jangan ikut Kadin, karena ini kan PO. Setiap organisasi itu punya peraturan organisasi. Kalau tidak taat dan patuh terhadap organisasi, monggo keluar. Gitu. Kadin ini bukan wadah preman. Kadin ini wadah pengusaha. Di mana pengusaha itu menginginkan iklim yang kondusif. Kita tahu ya bagaimana Pak Anin dan Pak Arsad. Ya. Awalnya Pak Anin Dewan Pertimbangan, kemudian Pak Arsad di Ketua Umum, demi kebersamaan pada periode sekarang dibalik. Itu kan hasil musyawarah. Bukan hasil gontok-gontokan. Cermin itulah yang kita pakai, bahwa Kadin itu nuansanya selalu bermusyawarah. Gitu. Kalau tidak ketemu ya gunakan PO ini gitu. Kan saya sudah jembatani musyawarah ya. Ya ketemu ya kita kembali ke PO itu. Artinya kalau tadi diurai, kalau dianalisi problemnya kan ketemu. Lantas pertanyaan publik kan sesungguhnya ini para kandidat ini mau bangun Kadin atau mau berantem? Iya. Kan gitu. Kan
publik termasuk kami para jurnalis Kak Haji memahami Kadin itu dia sebagai wajahnya perekonomian. Iya. Karena Kadin sebagai organisasi juga wadah tempat melahirkan calon-calon pemimpin. Iya. Berapa banyak pengusaha yang terjun ke politik, dia berintegritas, Yes. dia tidak korupsi, Yes. karena sudah mapan dan Ya. kami sedih kalau ketika nasib Kadin sama seperti, mohon maaf, KNPI misalnya, terjadi dualisme ketika ada konpercap, ada kongres, ada musyawarah gitu. Padahal tadi jelas aturannya. Kami saja di organisasi kemahasiswaan gaji, ya kalau nggak musyawarah, aturan berikutnya kan voting. Iya. Ini juga kalau tadi soal keterwakilan sudah sesuai. Sesuai PO. Iya. Artinya harusnya polemik ini segera diakhiri karena toh Dan juga sebetulnya kami tidak berpolemik. Yang berpolemik itu adalah tim sukses yang mengatakan bahwa ini akan menjadi potensi katanya, potensi kurang baik. Kalau saya sih nggak terlalu pedulikan itu. Saya tetap berdiri di tengah menjalankan peraturan organisasi demi kemaslahatan Kadin Tangerang Selatan. Pak Saprol, Kadin Tangsel itu pertumbuhan ekonominya sangat bagus. yes. Potensinya luar biasa besar. Nah kalau pengusahanya berantem, kayak ngono. Itu ya kalau bahasa Jawa ya. Iya. Kayak gimana gitu. Makanya saya coba ciptakan, saya sudah panggil loh kedua pihak. Ayo kita berdamai. Ya mereka juga katanya sudah ketemu di luar janji dengan saya. Ya alhamdulillah sudah ketemu. Ini kan saya lihat cuman ya wajarlah orang pengen nunjukin sama kandidat gitu ya, gua tim sukses. Ya silakan saja itulah ya, ada hak demokrasi ya. Tetapi saya menghimbau kepada seluruh pengusaha di Tangsel untuk bersatu. Untuk bersatu bersama-sama membangun Tangsel, membangun perekonomian Tangsel bersama Pak Benyamin Daphni dan Bung Vilar. Kenapa? Ini potensi yang luar biasa besar yang oleh Kadin harus dimanfaatkan. Demi apa? Demi pertumbuhan ekonomi, demi penyerapan tenaga kerja, sehingga semua bisa tersenyum di Tangsel. Gitu. Bahkan juga ada tanggung jawab semua pihak sesungguhnya ketika Tangsel apapun bidangnya termasuk juga masalah organisasinya, dia punya beban selalu dijadikan tolak ukur oleh Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kota Serang. Apa yang terjadi di Kota Tangsel biasanya menginspirasi daerah lain. Jangan sampai persoalan ini menjadi. Tapi saya yakin percaya. Saya percaya saya bersama SC, bersama OC akan mampu menyelesaikan ini. Tapi kalau bicara sejarah Kaji, soal Mukota Kadin, biasanya kalau ada dua kandidat atau lebih, ada yang kalah, emang keluar dari Kadin? Harusnya enggak. Harusnya enggak. Tapi kalau orang tidak puas dengan aturan kami, ya jangan ada di kami dong. Sesimpel itu? Ya simpel itu. Kadin punya aturan. Tidak suka dengan aturan itu, ya jangan di kami dong. Cari rumah lain. Rumah kami aturannya ini. Ya kita harus taat dan patuh sama aturan. Kalau nggak patuh sama aturan namanya barbar. Asik. Gitu. Aturan adalah panglima. Aturan adalah panglima. Saya akan berdiri di tengah menegakkan aturan. Silahkan. Saya untuk setelah terpilih, saya akan kembali ke Kabupaten Lebak menjadi petani. Dan ngurus Kadin Banten. Gitu. Ya Kaji, ini kan di pemerintahan Kaji November Desember jelang akhir tahun itu pembahasannya sibuk soal inflasi. Apalagi di tengah situasi efisiensi pemerintah. Ada jangan sampai ramai-ramai Mukota Kadin Tangsel ini justru membuat publik jadi makin punya pesimisme bahwa ekonomi di Indonesia akan tumbuh. Kalau kemudian 30 November sudah diagendakan, berarti tempatnya sudah ditentukan? Tempatnya di Tangsel. Tempatnya di Tangsel. Iya, Tangsel. Soal hotel mana itu urusan OC ya. Iya. Saya putuskan kemarin itu 3 hal. Yang pertama tempat di Tangsel, yang kedua menggunakan PO 286, terjadi pembatasan perwakilan. Kemudian yang ketiga kita akan melaksanakan 286 itu secara sungguh-sungguh. Artinya Kak Haji tegak lurus.
aturan mainnya sudah ada, Yes. semua anggota Kadin sudah tahu. Ya. Yang tidak sejalan dengan aturan organisasi, Ya. ya silahkan keluar. Silahkan keluar. Ya, Jangan ini nunggu dikeluarkan. bukan, jangan membuat ricuh gitu loh. Oke. Ini rumah kami, ini rumah kita semua. Jangan rumah kami, rumah kita dirusak gitu. Oke. Ini rumah Kadin yang PO-nya jelas. Kalau tidak mau taat dan aturan, ya jangan ikuti aturan, jangan ikut ada di rumah kami. Itu. Selamat datang di Kadin. Ini aturannya. Gitu. Kasus yang kayak atau polemik atau yang viral yang kayak di Kota Tangerang Selatan pernah terjadi sebelumnya di Kadin kabupaten kota yang lain? Setahu saya pernah terjadi dan kemudian berakhir dengan damai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berakhir dengan damai. Ini juga pasti saya juga yakin kondusif ya, karena kan Pak Arnovi dan Pak Marhadi ini bukan LSM, pengusaha. Kalau jiwa pengusaha itu pasti inginnya kondusif, gitu. Siap. Cuman kadang-kadang ini kan ramai oleh tim sukses. Saya yakin Pak Marhadi dan Pak Arnovi bisa ngopi bareng, bisa lah. Apa sih yang nggak susah untuk kondusivitas Tangsel? Oke. Kan kalau kami di organisasi kemahasiswaan kepemudaan gaji biasanya kalau kongres, konpercap, musyawarah gitu ada beberapa pihak yang penting rame saja, viral saja, mau itu viral negatif atau positif. Mudah-mudahan ini nggak sampai ada di anggota Kadin, terutama di Kota Tangsel. Kaji kalau 30 November sudah ketok palu, berarti ini sudah diketahui Kadin Pusat? Sudah. Amanahnya sudah jelas ke Haji? Yes. Nah, kalau sudah terlaksana misalnya mau itu nanti voting atau musyawarah, berarti selanjutnya agendanya pelantikan. Yes. Oke, maka setelah Kadin 8 Kabupaten Kota rampung, baru Kadin Provinsi Banten ya. Banten masih punya ada satu agenda lagi, dua agenda lagi. Yang pertama menyelesaikan Kadin Cilegon, yang saat ini kita sedang menunggu keputusan inkrah. Kemudian di akhir masa jabatan ini ada Kadin Kabupaten Lebak yang habis pada bulan Desember. Nah, dalam aturan organisasi itu bisa dilaksanakan 2 bulan setelah habis. Jadi kalau Desember itu bisa Januari atau Februari untuk Lebak. Jadi itu terakhir. Sudah terang benderang aturannya ya? Ya, terang benderang. Sebetulnya nggak tinggal membaca peraturan organisasi, nggak perlu berdebat. Ikuti, kalau begitu mau kalah misalnya kalah. Wah, dalam aturan ini gini misalnya, Ketua Kadin itu wajib berturut-turut 3 tahun ber-KTA misalnya. Bang Sapro baru 2 tahun, ya jangan nyalon dong. Kan gitu aturannya. Di mahasiswa disuruhnya kadang peninjau. Nah, peninjau aja silakan gitu. Karena komisariat baru misalnya. Ya. Nggak bisa dong haknya sama dengan komisariat yang lama. Iya. Ini kayak misalnya kita persiapan untuk Kadin Lebak ya bulan Januari atau Februari. Kan aturannya jelas, minimal 3 tahun berturut-turut. Pernah diusulkan oleh asosiasi atau misalnya diusulkan oleh dia daftar, ada proses pendaftaran, bayar biaya pendaftaran misalnya, pendaftarannya 100 juta, Bang Sapro punya uang 50, ya jangan daftar dong. Contoh misalnya. Iya. Tapi Sapro masih penasaran Kaji, kalau ada musyawarah kota gitu, Kadin atau musyawarah provinsi nanti, kalau di awal aja kan kami para juru udah biasa kalau ada mau kota, ada musyawarah provinsi, Kadin itu kandidatnya dia ada registrasi, termasuk juga ada nominal tertentu. Nanti kalau di pemilihannya kalau berujung voting ada politik uang nggak sih Kaji? Oh enggak lah. Aman? Enggak. Gini, anggota Kadin itu semuanya pengusaha. Bang Sapro mau nyuap saya berapa? Kan mungkin yang disuap uangnya lebih banyak. Orang wadah pengusaha. Orang wadah pengusaha. Gimana? Iya. Semua anggota Kadin itu pengusaha. Ya. Bang Sapro ikut pemilihan. Nah, yang milih itu yang punya duit, pengusaha semua. Bagaimana terjadi politik uang? Jangan-jangan polemiknya gini Kaji, karena bayarnya tadi 600 juta. Kalau kalah kan angus atau si
si Pengusaha anggaran udah biasa. udah biasa. Udah biasa pengusaha misalnya begini. Proyek 20 miliar. Ternyata rugi 3 miliar. Udah biasa pengusaha. Oke. Jadi kalau dapat uang banyak, hilang uang banyak buat pengusaha ya udah biasa memang dunianya dapat atau hilang gitu. Jadi kalau nangis atau marah cengeng berarti. Cengeng. Khawatir Sapro polemik ini gara-gara akan angus itu. Ingat loh. Heeh. Semboyannya Kadin. Apa tuh? Tabah, Heeh. jujur, Heeh. setia. Tabah, jujur, setia. Itu slogannya Kadin. Berarti disayang istri semua ya anggota Kadin. Harusnya. Setia. Harusnya. Masya Allah. Sapro harus ikut jadi anggota Kadin tapi Siap. usaha Siap. apa ya? Siap. Tapi Kak Haji, si 600 juta ini khusus yang mau kota Tangsel. Berarti kan ada 2 kandidat, 1,2 M. Nah ini digunakan untuk biaya mukota Iya. atau untuk apa? Untuk agenda atau program Kadin Untuk selanjutnya? itu khusus untuk biaya kota. Oke. Dan hasil temuan kita kemarin yang gagal itu sisa uangnya hanya 90 juta kurang lebih. Ya Allah, dari 1,2 M itu. 1 miliar. Selanjutnya acara tanggal 30 November tanggung jawab siapa? Tanggung jawab duit yang ada dan kekurangannya pasti ditambahin oleh Kadin Banten. Kadin Banten yang turun tangan. Masya Allah. Artinya kalau ada polemik lebih dari satu daerah, kas Kadin Banten boncos surat. Boncos. Tentu ini jadi pelajaran. Tentu ini pelajaran Tangsel ini. Karena ada biaya-biaya yang kemarin tidak bisa saya buka di sini ya. Sehingga uangnya tinggal 90 jutaan. Oke. Ya, supaya ke depan tidak terjadi lagi. Ini untuk pembelajaran untuk kabupaten kota yang lain. Ya. Mudah-mudahan di 30 November lancar, sukses Kaji juga bisa kembali fokus ke Kadin Provinsi dan Ya, tadi melanjutkan jiwa bertaninya. Alhamdulillah. Tapi terakhir Kaji, ini kan 1 tahun Pak Prabowo di tengah isu perang global, pemanasan iklim, kemudian dunia kerja lagi tidak baik-baik saja, PHK banyak sekali, pemerintah ada efisiensi. Apa komitmen para pengusaha di Banten menyikapi rendahnya pendapatan masyarakat, sementara tuntutan kehidupan juga tetap harus dihadapi oleh masyarakat, terutama yang di pedesaan. Apa komitmen para pengusaha di Banten untuk setidaknya, ayo dong kita juga, apa bahasa kami, CSR lah, atau membantu sesama pengusaha, membantu rakyat kecil, membantu program pemerintah, gimana Kak Haji? Ya, beberapa orang sudah kita kumpulkan, sudah kita sampaikan tentang bantuan kita kepada para petani. Dan insya Allah itu sudah mulai berjalan bantuan kita kepada para petani. Bahkan di Lebak dan Pandeglang itu sudah dibangun dari Kadin Indonesia ya. Itu rumah layak huni. Itu komitmen kami dalam membantu perekonomian masyarakat. Dalam hal ini saya juga ingin menyampaikan beberapa saran kepada para pencari kerja. Ayolah kita bertani. Presiden kita ini konsen dalam dunia ketahanan pangan, itu merupakan potensi yang luar biasa besar. Contohnya misalnya program MBG. Bagaimana suplai telur, bagaimana suplai beras, bagaimana suplai buah-buahan. Nah ini kalau kita bisa bermain di sini menjadi petani, menjadi pedagang, ini luar biasa besar. Program MBG Pak Prabowo ini membawa dampak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Saya punya kawan yang sekarang, yang kemarin dagang pisang nggak laku, susah dijual, sekarang udah jadi jutawan. Gara-gara dia punya kontrak dengan dapur MBG. Program MBG. Iya, bayangkan ada berapa dapur dia suplai. Kalau dari 15.000 itu 1.000 aja jatah buah, luar biasa besar. Masya Allah. Biasa besar. Harusnya para pengusaha di Banten melihat potensi. Ada ini potensi nih gitu. Ayo ngapain sih jadi pegawai? Ayo jadi petani, jadi pengusaha gitu. Mantap sekali. Jadi terinspirasi nih.
Kalau nggak jadi pengusaha, jadi petani nanti kita. Baik Haji, Ya, terima kasih. konsepnya itu mudah-mudahan terang benderang. Selamat bermukota, sukses. Terima 30 kasih, terima kasih. November. Mohon doanya dari Bang Saprul dan teman-teman media. Amin. Mudah-mudahan kami wartawan di Provinsi Banten, terutama wartawan yang liputan nanti di Tangsel, Ya. beritanya kabar baik untuk masyarakat Banten. Amin, amin. Amin. Baik, Sobat Bagus, itu tadi konfirmasi dan bincang-bincang kita dengan Ketua Karateker Kadin Kota Tangerang Selatan. Kami segenap keluarga Bagus Podcast juga mengharapkan mudah-mudahan Mukota Kadin Kota Tangsel berjalan lancar, karena agendanya tidak hanya pemilihan, ada program kerja. Yes. Dan tentu saja kami tunggu baktinya para pengusaha di Banten untuk masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.